Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak yakin antum semua sehat, dan Bapak yakin antum semua masih semangat untuk mengikuti pembelajaran daring pada kesempatan pagi hari ini. Sudah sholat duha semua belum? Saya yakin antum semua sudah sholat duha. Untuk itu anak-anakku, mari kita mulai pertemuan perdana pembelajaran daring pada kesempatan pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak di kelas 1 semester 1 sebagai pengampu pelajaran sosiologi. Ini profil Bapak, bisa anak-anak lihat. Mohon maaf itu tertulis pengampu PKN. Sebenarnya Bapak di kelas 1 pengampu pelajaran sosiologi. Materi yang akan kita bahas di semester 1 ini bab 1, ilmu sosiologi dan upaya mengkaji ragam sosial dalam masyarakat. Bab 2, individu, kelompok dan hubungan sosial. Bab 1, ilmu sosiologi dan upaya mengkaji ragam gejala sosial dalam masyarakat. Bisa dilihat itu foto keluarga besar Bapak. Kegiatan berfoto menjadi tren di kalangan muda. Menurut anak-anak, dapatkah fenomena tersebut menjadi objek kajian ilmu sosiologi? Tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan diskusi mengenai ilmu sosiologi, peserta didik mampu menunjukkan rasa ingin tahunya terkait pengertian, ciri, sejarah hingga tokoh sosiologi secara tepat. Melalui analisis kasus, peserta didik mampu mendeskripsikan ragam gejala sosial dalam masyarakat secara tepat. Melalui kegiatan penelitian sederhana terkait penerapan ilmu sosiologi, peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli dengan mengungkapkan gejala sosial yang ada di lingkungan sekitarnya secara tepat. Itu tujuan pembelajaran kita. Subbab yang akan kita bahas: A. Ilmu sosiologi, B. Gejala dan realitas sosial sebagai kajian ilmu sosiologi, C. Fungsi ilmu sosiologi dan peran sosial dalam masyarakat. Dalam pertemuan perdana ini, materi yang akan kita bahas yaitu ilmu sosiologi. 1. Pengertian sosiologi. 2. Ciri-ciri sosiologi. 3. Sejarah munculnya sosiologi. Yang keempat, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang kelima, hakikat sosiologi. 6. Tokoh dan teori sosiologi. Yang ketujuh, cabang-cabang ilmu sosiologi. Ini anak-anakku yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian sosiologi. Menurut anak-anak, apa yang dimaksud dengan sosiologi? Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi sosial antar manusia, proses sosial, struktur sosial, dan perubahan dalam masyarakat. Ini pengertian sosiologi. Para ahli mendefinisikan sosiologi, di antaranya Sarjono Sukanto. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Kemudian Selo Sumarjan, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan sosial. Selanjutnya, ciri-ciri sosiologi.
Ciri-ciri sosiologi itu ada 4. Yang pertama adalah empiris. Apa itu empiris? Sosiologi tidak spekulatif dan hanya menggunakan akal sehat. Yang kedua, teoritis, yaitu sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi adalah kerangka dari unsur-unsur yang didapat dari observasi disusun secara logis. Kemudian yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Artinya teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Yang selanjutnya, teori sosiologi bersifat non-etis. Artinya sosiologi tidak mencari baik buruk suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta-fakta tersebut secara analisis. Ini ciri-ciri sosiologi. Yang selanjutnya, sejarah munculnya sosiologi. Sosiologi awalnya menjadi bagian dari filsafat sosial yang membahas masyarakat. Namun pada saat itu pembahasan tentang masyarakat hanya berkisar pada hal-hal yang menarik perhatian umum, seperti perang, konflik, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya selanjutnya, pembahasan tentang masyarakat meningkat pada cakupan yang lebih mendalam, yakni meliputi susunan kehidupan yang diharapkan dan norma-norma yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Sejak itulah berkembang kajian baru tentang masyarakat yang disebut dengan sosiologi. Jadi awalnya sosiologi berawal dari filsafat. Filsafat itu ada 2, filsafat umum dan filsafat khusus. Nah, bagian dari filsafat umum bisa anak-anak lihat ada metafisika, epistemologi, logika, dan arkeologi. Kemudian filsafat khusus itu ada filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat seni, dan filsafat sosial. Dari filsafat sosial inilah yang melahirkan cikal bakal sosiologi. Karena itu anak-anak, bahwa objek kajian dari ilmu sosiologi adalah masyarakat. Awal mula kemunculan dari filsafat, kemudian muncul filsafat sosial, dan di abad 20 muncul teori sosiologi mikro dan muncullah sosiologi modern. Yang keempat, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan karena memuat pengetahuan yang dapat dibuktikan. Yang kedua, materi tersusun secara sistematis. Yang ketiga, berdasarkan fakta dan pemikiran. Yang keempat, dapat diuji kebenarannya. Yang kelima, hakikat ilmu sosiologi. Ini ada banyak, diantaranya merupakan bagian dari ilmu sosial. Yang kedua, merupakan ilmu pengetahuan yang berdisiplin normatif, merupakan ilmu pengetahuan murni, merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, dan lain sebagainya. Yang keenam, teori dan tokoh dan teori sosiologi klasik. Ini ada banyak. Yang pertama Ibnu Khaldun, yang kedua Auguste Comte, ini yang terkenal dengan bapak sosiologi modern. Kemudian ada Karl Marx, selanjutnya ada Max Weber, dan yang terakhir ada Ferdinand Tönnies, tokoh dan teori sosiologi klasik. Selanjutnya tokoh dan teori sosiologi modern.
ada Wright Mill, kemudian ada Lewis, Wright dan Randolph, kemudian ada Tony Gaiden. Yang ketujuh, cabang-cabang ilmu sosiologi. Seiring perkembangan ilmu sosiologi, muncul cabang-cabang yang secara fokus membahas fenomena tertentu. Di antaranya ada sosiologi keluarga, kemudian sosiologi politik, ada sosiologi agama, sosiologi pendidikan, sosiologi pedesaan, dan sosiologi perkotaan. Itu anak-anakku semuanya yang saya banggakan, materi daring pada kesempatan hari ini. Selanjutnya silakan anak-anakku catat. Kemudian tugas yang harus anak-anakku kumpul terakhir pukul 8 malam. Yang pertama, jelaskan definisi sosiologi. Yang kedua, jelaskan ciri-ciri sosiologi. Yang ketiga, sosiologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Jelaskan. Untuk anak-anakku yang saya banggakan, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa tugas yang harus dikumpul ada 3 soal. Silakan nanti dikumpul lewat WA pribadi Bapak. Terakhir, Bapak tunggu sampai jam 8 malam. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.